Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa ba'd. Al-argal wa minha al-israr anil ma'ala ma'siyatillah wal bukhli bima ujawla ta'ala wa sulgan billah wa bi khalqillah wa tasgir lima azama Allah min ta'atin wa ma'siyah al-Qur'an au Qur'anin au ilmin au jannah au nar. Kullu dzalik min al-ma'asi wal khaba'ith al-muhlika bal ba'du dzalik mimma yadkhulu fil kufr wal iyad billah wa bi ta'atil qalb wal iman billah wal yaqin wal ikhlas wa tawadu wan nasihatu lil muslimin was sakha wa husnul dhan ta'zim sya'irillah wa syukr ala ni'matillah al-islam wa ta'awassayyid ni'am. Kemudian termasuk dosa juga adalah dosa hati itu orang yang senantiasa bermaksiat kepada Allah karena dia bertekad buat maksiat. Fa in kana al-'azmu 'alal ma'siyah min ma'asil ghalab. Apabila orang bertekad dia bermaksiat, itu adalah maksiat hati. Demikian juga kalau orang berazam bertekad untuk taat kepada Allah, itu adalah taat. Walidzalika zawajal walil fasik idza azama azman musliman ala qadhi salawat misla kama afna bi syekhna Yusuf Sanbalawi qala Ramli walau tabal fasik taubatan suriha zawaja halan ya anna syarta adam al-usul lil adalah wa binama wasi'a lillah. Oleh karena itu ada cerita wali itu menikahi seorang perempuan yang fasik. Tapi perempuan yang fasik ini dia bertekad, ada niatan dia mau taubat kepada Allah. Nah, jadi itu boleh kalau begitu. Tengah orang misalnya dia kafir, terus dia niat mau jadi masuk Islam. Wasabi idza balaga sama qala Syarqawi al-marad bi tawbal wali fil hal ay azama azman musiman ala radil madhhur. Itu. Kemudian apaan lagi yang maksiat hati? Wal bukhl bima wajah Allah Ta'ala. Orang yang pelit apa yang Allah wajibin. Contoh ayat minaz zakah wa ghairiha. Zakat tidak bayar, itu maksiat juga, maksiat hati. Zakat nggak mau sedekah, nah, itu juga maksiat. Qala ta'ala wala yahsabanna alladhina yabkhuluna bima atahumullah min fadli huwa khairul lahum bal huwa syarrul lahum sayutiquna ma baqilu bihi yaumal qiyamah. Allah bilang, jangan lu kira orang-orang yang pelit dari karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang yang namanya harta itu bukan dari kemampuannya dia. Bukan semata-mata karena usahanya dia, kagak, itu merupakan karunia dari Allah. Jadi kalau dia dapat karunia Allah kemudian dia pelit, nah, terus dia menyangka karena dia sebab pelit baik buat dia, karena biar pelit biar kaya gitu. Bal huwa syarrul lahum, kata Allah. Bukan baik tuh, tapi itu jelek buat kalian. Kenapa? Sayutiqun nabawakhilu yaumal qiyamah. Karena orang yang pelit dia nggak ngeluarin zakat, nggak ngeluarin sedekah, sedangkan dia mampu,
nanti hartanya itu bakal digantungin sama di hari kiamat. Digantungin gimana? Itu harta jadi besi yang berat, belenggu buat dia, udah itu panas, digantengin, dicantelin di lehernya dia. Jadi gimana? Udah perjalanan berat di hari kiamat, dicantelin sama belenggu, rantai yang dipanasin, berarti enak. Bahkan riwayat tuh hartanya jadi teriskaan dia tuh, badannya, perutnya diteriskan. Kalau dilihat. Waqala sallallahu alaihi wasallam, khaslatan la yajma'una fil qalbi mu'min, al-bakhil wal khiyanah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersabda, dua sifat ini enggak nggak terkumpul di orang mukmin. Jadi orang mukmin nggak punya dua sifat nih. Yang pertama apa? Yang pertama bakhil, pelit. Jadi orang mukmin nggak mungkin dia pelit. Yang kedua apa? Khianat. Orang mukmin nggak iya. Jadi kalau orang pelit sama khianat bukan orang mukmin berarti itu. Nabi. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'atun la yajiduna rihul jannah. Wa inna riuha la yudu min masirati 500 am. 4 orang ini nggak bakal bisa nyium baunya sorga. Jadi sorga itu ada wangi-wangian. Jadi sebelum orang masuk sorga, wanginya udah kecium. Padahal kata Nabi, itu wangi-wangian sorga bisa dicium perjalanan 500 tahun. Jadi kita jalan nih sampai 500 tahun. Nah itu belum baru kita sama pintu sorga, perjalanan itu masih 500 tahun. Itu wanginya udah kecium. Belum masuk nih ya, kita jalan nih. Kalau jalan sejam kira-kira sampai mana? Jalan udah Fatmawati sampai gak lebih ya, sampai Rambunan dah kita jalan. Itu kan baru sejam, ini kita jalan 500 tahun. Itu wangian sorga udah kecium wanginya. Nah 4 orang ini jangan dimasuk sorga, wanginya aja gak kedus. Wangi-wangi sorga aja Allah haramin. Siapa aja tuh? Kata Nabi, yang pertama al-bakhil, orang pelit. Itu kalau pelit, sorga gak mau dekat-dekat. Nah, ini jangan pelit-pelit, jangan dipelihara tuh pelit. Apalagi wal midnanu mudkhamul khamar, orang yang kecanduan sama alkohol, mabuk, narkoba. Nah, nggak cium tuh baunya. Jangan pajar-pajarin tuh. Apalagi al-manan, orang yang adu domba. Sono ini, sono nyeritain berita ini supaya orang berantem. Nah, itu namanya adu domba. Apalagi yang keempat, al-aqul walidain, orang yang durhaka sama orang tuanya. Durhaka sama ibu bapak lu kagak jumbo surga. Jalan bagi talata la yustajab da'wah. 3 orang ini nggak mustajab doanya. Yang pertama apa? Aklul haram, orang makan makanan haram. Baik makanannya haram atau haram karena carinya yang haram. Jadi orang makan haram kagak mustajab doanya. Apalagi wa muktsarul ghibah, orang yang sering ngomongin orang. Nah, gak mustajab doa lo sering ngomongin orang. Jangan jauhin tuh, banyak-banyak ngomongin orang, doanya gak mustajab. Terus apa lagi? Waman kana fi qalbi bakhlin aw ghillin aw hasad lil muslimin. Orang yang ada di hatinya sifat pelit, terus nipu dan hasad, dengki. Nah, iri hati, dengki, nipu, ama pelit. Jangan ada tuh kepada orang muslim. Nah, itu nggak mustajab doanya. Terus apalagi penyakit hati, suudzon billah, sangka baik, sangka jelek kepada Allah. Nah, itu maksiat hati. Wa huwa haramun, itu haram.
Ani Nabi SAW akbarul kabair su'uzon billah. Itu dosa paling besar adalah buruk sangka sama Allah. Buruk sangka apaan? Buruk sangka apa sih? Buruk sangka itu sangkaan jelek. Kita sangka nih, gua kayaknya nih dimasukin neraka nih sama Allah nih. Nah, jangan. Hidup gua bakal susah ke depannya. Jangan ada buruk sangka loh. Sangka baik aja kan. Terus gua sekarang begini susah, ntar dikasih senang sama Allah. Sekarang gua belum bisa baik, insya Allah ke depannya Allah kasih baik. Yang penting orang jangan pernah buruk sangka sama Allah. Tuh. Masuk dosa besar tuh. Qala Sufyan bin Aznab. Qala Sufyan, man aznaba zanban fa'alima anna Allah ta'ala qadra alaihi raja ghufrani ghafrallahu dhanbah. Siapa orang, kata Imam Sufyan, dia berbuat dosa, terus dia punya sangka sama Allah bahwasanya Allah mengampuni dosanya, maka dia diampuni sama Allah. Jadi walaupun kita sendiri bikin dosa, tetap kita berbuat baik, tapi jangan ada sangka buruk sama Allah. Gue kayaknya nih, ini Allah udah kagak ridho, gue jangan. Pokoknya sangka baik. Sangka baik sama Allah, jangan buruk sangka. Wa bi khalqillah, dan juga kepada makhluknya Allah, jangan buruk sangka juga. Udah, kita sangka baik aja kepada orang Islam, udah baik. Bi khilafi fusak minhum fala isma fihi fi nahwiha. Nah, kecuali kepada orang fasik. Orang fasik yang kelihatan jelas-jelas kemaksiatannya, kita bukan buruk sangka sama dia, tapi waspada. Lu jangan husnuzon aja. Wah, dompet lu taruh sembarangan, itu namanya bukan sangka baik, tuh namanya bodoh lu. Gue mah husnuzon aja, kotor kagak dikunci, hilang jangan salahin gitu. Waspada boleh, buruk sangka kagak boleh. Waspada gitu, apalagi zaman sekarang, lu nggak waspada, waduh, bahaya. Makanya apa? Waspada. Kejahatan bukan karena ada niat laku, tapi karena ada kesempatan. Jadi boleh itu, kalau sama orang fasik, orang kafir, kita mesti waspada. Buruk sangka tidak boleh, tapi waspada boleh. Wa tasghir lima azamallahu min ta'atin aw ma'siyah, atau kita nganggap remeh, menghinakan apa yang Allah jadi muliain, Allah muliain dari ketaatan, maksiat, kita nganggap remeh nih. Misalnya apa? Sholat, ngaji, ibadah, itu. Atau enggak kita nganggap remeh maksiat, biarin dosa, apa sih, enak. Nah itu namanya itu maksiat hati tuh. Wa Nabi SAW, akhfallahu ta'ala salasa fi salasa. Allah simpan nih tiga nih, disimpan sama Allah dari tiga. Yang pertama, Allah simpan ridhonya fi ta'ati. Allah simpan keridoannya di dalam ketaatannya. Fala tahtakiranna minat ta'at syai'an. Jangan pernah kita nganggap remeh ketaatan, walaupun dia kecil. Contoh kayak Imam Al-Ghazali, dalam mimpinya dia dapat itu kemuliaan, dapat apaan, ditanya dengan sebab apa? Apa dengan sebab kitab Ihya-nya? Bukan. Sebab apa dia dapat kemuliaan? Sebab apa? Sebab jadi Imam Ghazali ada laler kausan, terus minum tintanya. Imam Ghazali lagi ngarang kitab, itu dia minum Ghazali sampai nih laler minum tintanya, dia beres baru dibakin. Dengan sebab itu Allah ridho Imam
Jadi Allah simpen tuh keriduannya. Jadi jangan pernah lu remehin ketaatan. Ibadah, sholat, lagi ituan. Jadi api yang keriduan Allah itu Allah simpen di dalam ketaatan. Begitu juga wa ghadabihi fi ma'siyati. Murkanya Allah di dalam maksiat. Jangan lu remehin tuh maksiat. Ini dosa kecil nih, apa-apa gitu. Bisa jadi itu murkanya Allah. Bisa datengin murkanya Allah. Gitu. Kemudian yang ketiga wa akhfa walihi fi khalqi. Dan Allah sembunyiin walinya di antara makhluk-makhluknya. Kita nggak tahu nih, jangan-jangan nih orang wali. Jadi jangan kita rendahin orang. Jangan pakai rendahin orang udah. Ambil lagi Quran. Rendahin Quran, bahaya lagi tuh. Awit Taurat, kitab Taurat, Injil, Zabur, nggak boleh lu rendahin tuh. Kalau Injil yang beredar sekarang udah banyak perubahannya. Tapi lu jangan katain kitab Injil, kitab Injil tuh agak bener. Nah, yang sekarang itu yang agak bener. Kalau yang Injil yang turun kepada Nabi Isa alaihissalam itu benar. Jangan pernah lu rendahin. Au ilmin atau ilmu. Ilmu itu gak penting. Rendahin ilmu tafsir, fikih, tauhid, nahwu. Apalagi itu ilmu gak manfaat. Baik. Itu termasuk maksiat hati. Jadi jangan pernah merendahin ilmu. Gak penting tuh ilmu begituan. Kalau gak penting lo nya gak bisa gitu. Au jannati awin nar, atau merendahin sorga neraka. Ba'as, hisab, terus yaumul qiyamah barzah. Bahkan menjadi kafir orang yang ingkar sama sorga sama neraka. Orang dihukumin kafir kalau dia menganggap siksa kubur kagak ada, nikmat kubur kagak ada. Itu keyakinan gitu tuh. Ambil lagi ngerendahin, nggak percaya, bisa murtad. Wa kullu dzalik minal ma'asi wal khaba'is muhlika. Dan semuanya itu dari maksiat-maksiat hati itu adalah hukumnya haram. Pada dzalik bahkan bisa menjadi penyebab kecelakaan, kebinasaan kita di dunia dan di akhirat. Semuanya menyebabkan orang yang namanya maksiat hati jadi kufur hatinya. Kufur itu jadi kafir, nggak percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakhrujul Islam wal iyadu billah. Nauzubillahi min dzalik. Wa min ta'atil qalbi al iman billah. Nah, kalau kemarin kita bahas tentang maksiatnya hati, nah ini ketaatan hati. Di antara ketaatan hati itu adalah percaya kepada Allah. Iman. Fa'arkanul iman arba'atun. Rukun bika iman itu, artinya iman itu ada 4 nih. Yang pertama ayya'lama Allah ta'ala wahidun. Kita mesti yakin bahwasanya Allah itu esa. Lasani wahidun la syarikalah. Alimun la juhda ma'ah. Allah itu mengetahui. Enggak bodoh Allah. Dan Allah qadirun la ajzalah. Allah itu kuasa, enggak ada yang bisa ngelemahin Allah. Adilun la jawra ma'ah. Allah itu maha adil. Kata kita walafiya wal yakin bi an ya'taqida bi qalbi. Ketaatan hati beriman kepada Allah kemudian yakin. Yakin itu berkeyakinan hatinya dinal Islam, agama Islam ada di hatinya, dia yakin.
i'tiqadan jaziman khalian minasyukuk, yaitu keyakinan yang pasti. Artinya pasti kagak ada tuh. Kalau udah pasti kan nggak ada pilihan lagi tuh kalau udah pasti. Kalau A, B, C, D masih belum pasti. Tapi kalau udah pasti, udah keyakinan yang pasti, lu nggak bisa tawar-tawar lagi, udah. Keyakinan yang pasti, yang kagak ada keraguan di dalamnya. Kalian minasyukuk, yang kagak ada bimbang lagi, keragu lagi, udah bulat. Disertai minanuktu bisyahadatain, dengan disertai dengan bersaksi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Baru dia namanya hakikat mukmin. Diimani wa najati minal khulud finnar. Kalau orang udah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad sallallahu, kemudian dia yakin, dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dia terbebas dari kekal di api neraka. Kalau dia beriman sama Allah, bersyahadat, tapi kerjaannya maksiat mulu. Kalau dia masih bersyahadat, masih ngakuin Allah Tuhannya, sekalipun dia diseksa di neraka, tapi dia bisa keluar lagi. Kalau udah habis, wah dosanya udah habis nih, masuk surga. Tapi kalau orang yang nggak pernah bersyahadat di dunia, dia nggak beriman sama Allah, dia baik kayak gimana di dunia nggak bakal bisa masuk surga. Neraka lo abadi. Berapa, setahun, 2 tahun, 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, 1 miliar tahun, pokoknya abadi selama-lamanya. Kayak lu jaga tuh keyakinan lo sama Allah, jaga iman lo kepada Allah. Karena iman itu kunci kita bisa masuk ke dalam surga. Kalau tuh kunci hilang, lo gak bisa masuk rumah. Lo punya kunci hilang, kira-kira masuk sebelah mana lo? Gak bisa. Kunci orang bisa masuk surga iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti yakin, iman. Terus apa lagi? Ketaatan hati, al-ikhlas. Bi antahurat hawasil zahira wal batina minal akhlaqid damimah. Ikhlas itu artinya ikhlas tuh bersih, nggak ada campurannya. Kalau terigu lu campurin tepung, kan ada campuran itu. Walaupun sama-sama putih, tapi itu bukan ikhlas karena ada campurannya. Ikhlas itu murni, nggak ada campurannya lagi. Kayak kita beribadah, mau sholat karena Allah, ya murni karena Allah. Bukan karena mau dibilang orang soleh, biar dilihat ini, kalau mau sholat diomelin, nah itu namanya nggak murni. Jadi ikhlas itu begitu, dibersihin dirinya zahir batin dari akhlak yang tercela. Jadi kagak ada akhlak tercela tuh, perbuatan yang kagak baik, ucapan yang kagak baik, ataupun niat yang kagak baik, kagak ada. Itu namanya ikhlas, murni, nggak ada campurannya. Kayak apa namanya, pertama kita campurin, apalagi minyak, beras kan boleh, ini kagak murni. Itu namanya ikhlas. Makanya orang yang ikhlas arba'ina yauman, 40 hari aja lu bisa ikhlas, zaharat ya nabil hikmah min qalbi ala lisani. Itu lu bakal cahaya hati keluar di dalam mulutnya. Kalau dia ikhlas. Susah 40 hari, semenit aja lu ikhlas susah. Terus apa lagi? Ketaatan hati, wattawaldu, rendah hati. Ya la yara li nafsi fadlan an ahadin. Dia menganggap dirinya itu mulia, kagak, semuanya karena dari Allah. Bal yarahu muzniba, akan tetapi dia melihat dirinya banyak dosanya, banyak kekurangannya. Itu namanya tawadhu. Qala sallallahu alaihi wasallam, man tawadha lillah ya ajli azamatillah rafa'allah. Siapa orang yang tawadhu, rendah hati karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dari keagungannya Allah, maka Allah angkat derajatnya dia. Kalau kita rendah hati, Allah angkat derajat kita fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Makanya Nabi SAW
bilang afdholul ibadah at-tawadhu. Sebaik-baiknya ibadah adalah orang yang tawadhu, rendah hati, hatinya nggak tinggi. Jadi orangnya di langit tapi hatinya membumi gitu kalau bahasa sekarang gitu. Jangan kayak asap rokok, kelihatannya tinggi. Asap rokok kelihatan tinggi, padahal cuma sampai situ. Tapi kalau orang tawadhu ngelihat dirinya tuh di bawah, ngelihat kayak di air gitu. Kalau kita ngelihat bayangan kita di air kan kapan? Kita di bawah. Padahal kita di atas. Di sinar matahari kan gitu, bulan. Airnya kita ini kan padahal pantulannya kita di atas. Bukan kayak orang rokok. Rokok kan adanya di atas. Padahal cuma segitu doang gini. Wakila tawadhu salimah syaraf. Orang rendah hati itu tangga kemuliaan. Jadi kalau ditanya lu mau mulia bagaimana caranya, ada naik tangga gitu. Kita kalau mau naik misalnya mau ke lantai 2 kan kita mesti naik tangga tuh. Nah tangga kita mau ke lantai 2 itu kita mesti ngelewatin tangga. Dan tangga kemuliaan itu adalah tawadhu, rendah hati. Jadi kalau kita nggak tawadhu, dia kagak naik. Jadi mesti tawadhu. Kemudian apa lagi? Wan nasiha. Nah, termasuk daripada ketaatan hati adalah nasihat. Kita nasihatul lil muslimin. Jadi kita nasihatin orang Islam. Nah, itu tak ketaatan hati termasuk tuh. Wa iya ikhlasul qaul wal amal. Ya. Yaitu nasihat itu adalah ikhlasul qaul wal amal. Jadi ucapan kita sama kerjaan kita mesti ikhlas, mesti bersih tuh. Itu namanya nasihat. Jadi kalau misalnya mulut kita beda, hati kita beda, itu nggak bisa jadi nasihat. Kalau nasihat tuh menurut bahasa tuh, kalau baju bolong kan ditambal. Nah, itu namanya nasihat. Apalagi apa namanya, tembok bolong itu ditambal, itu namanya nasihat. Jadi kalau ada orang kasih nasihat buat lu, itu lu jangan marah, karena dia itu kalau ibarat baju bolong ditambelin dulu dia. Nah kita kalau baju kita bolong ditambelin kan harusnya kita terima kasih dia. Oh makasih. Nah itulah nasihat. Bi anta'limuhum dinahum. Dengan apa? Dengan ngajarin masalah agama. Nih kayak lagi ini ngaji. Ini kan lagi ngajarin agama lu. Kayak kemarin masalah apa? Sholat. Rukun sholat ini. Yang batalin sholat ini. Puasa ini. Terus apa lagi? Haji, zakat. Apa lagi? Maksiat segala macam. Itu namanya nasihat. Lagi ngajarin agama. Yang paling penting. Wa tu'ti faqiruhum. Kemudian apaan? Kalau kita punya harta, kita kasih orang-orang fakir. Wa tajtanibu ghasyahum, dan ngejauhin dari tipu daya mereka. Jangan orang udah susah ditipu daya, dikorupsi, apaan itu? Si anan tuh, itu namanya enggak maksiat begitu tuh. Fa idza basasal ali ghairi wajaba 'alaika an tahir jami'a wa yubika kal qamashul daqqat. Fa'in akhfiyata kuntu zaliman. Apabila engkau bilang apa namanya jual nih bi'ta sil'ata li ghairik, lu kalau jual barang mesti kasih tahu aibnya gitu. Kalau kita kan kagak ya, kalau jual barang yang cakep di atas, yang jelek di bawah. Wow, ya kan?
Kadang yang kagak wangi disemprot biar durian nih. Karena durian kagak cuma disemprot biar wangi. Wah, durian masya Allah nih gitu. Nah harusnya kalau nggak nipu itu yang dibilangin, Pak ini harganya sekian tapi kualitasnya jelek nih, kurang bagus. Ini kualitasnya kurang bagus. Karena bilang nih gituan, bukan asli tapi KW misalnya. Ini kan kagak. KW dibilang asli. Ini KW Pak, KW super. Ya KW bukan asli gitu. Kalau KW bilang mau ini jom asli gitu. Pakai shot asli gitu. Jadi kalau barang aibnya itu mesti dibilangin. Namanya itu nggak nipu. Wasanai begitu juga kata yajib ala man alima bil mubi aiban ayyabinahu kata. Begitu juga kalau dia beli kalau tadi kan dijual, kalau dia beli barang ada aibnya kasih tahu, jelasin. Nah, jangan kalau misalnya begitu namanya kita nipu. Kemudian as-sakha. Di antara ketaatan hati itu adalah as-sakha, dermawan. Qala sallallahu alaihi wasallam as-sakhi qarib minallah. Orang yang dermawan itu dekat sama Allah. Jadi kalau kita mau dekat sama Allah, nah, dermawan tuh gitu. Apa yang kita punya kita kasih, nggak semuanya. Apa kita belajar gitu, dermawan. Apa yang misalnya punya duit 10 juta, ya 100.000 kita berapa kasih orang yang membutuhkan. Jadi itu namanya dermawan. Orang yang dermawan qarib minallah, dia bakal dekat sama Allah. Wa ba'id min adzabi, jauh dari azabnya Allah. Kalau kita kalau dermawan. Wa qarib minni, dan dekat denganku kata Nabi SAW. Jadi kalau mau dekat sama Nabi mesti dermawan. Wasaki la yadkhulun nar, orang yang dermawan gak masuk neraka. Dermawan. Wa ana rafiquhu, dan aku akan bersamanya. Kata Nabi, kalau orang dermawan, makanya aulia itu dermawan. Bayangin tuh, kemarin Nabi Lutfi aja itu ngasih beras 500 ton. Bayangin tuh, 500 ton berapa kilo sih? Bagi-bagian orang-orang amal. Dermawan. Wal bakhil la yadkhulul jannah wa iblis rafiqa. Orang pelit enggak masuk surga. Temennya iblis. Baik lo. Tuh kalau pelit temenin iblis lo. Bagi kata saha antajud bima faddala an hajatik. Yang namanya dermawan itu memberikan apa yang kelebihan dari kebutuhannya dia. Wal itsar a'zam minhu. Tapi kalau mengutamakan lebih lagi tuh. Kalau dermawan itu dia punya kelebihan dikasih orang, tapi kalau mengutamakan kagak. Orang dia pakai yang jelek, orang pakai yang dibagi orang yang cakep. Nah itu namanya al-itsar. Itu para sahabat Nabi itu begitu tuh. Ada sahabat Nabi dulu, Nabi ngomong, siapa yang mau jamu tamu saya, kata Rasulullah. Ada sahabat dulu, saya ya Rasulullah. Ada dia orang jamu. Sedangkan di pulang ke rumahnya, kata bininya, ya elah bang, makanan tinggal sedikit ini, anak kita tinggal buat kita aja, buat anak kita doang. Ya udah, anak lu suruh tidur, anak ditidurin. Ntar tamu bagaimana? Ntar kalau pas makan lampu matiin. Kalau bukan lampu habis itu lampu apa? Yang obor matiin. Ntar kita pura-pura makan. Nah, tamunya makan tuh enak gitu, dia pura-pura. Nah, pas itu dia pulang, ini tamunya. Nah, Allah tahu tuh turun tuh ayat gitu. Ya yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka ditanya teman Nabi, semalam lo ngelakuin apa? Enggak ya Rasulullah. Tamu lo apain? Enggak. Akhirnya diceritain gitu. Tamu pulang kenyang, dianya kelaparan anaknya itu. Jadi itu namanya itsar, utamain orang lain.
Arfa'u darajat as-saqa, lebih utama, lebih tinggi derajat dari semua utama. At-tajuda bil mal ma'al haja ilai, dia kasih harta sedangkan dia butuh. Padahal dia butuh tapi dia utamain orang. Nah, kemudian apa lagi? Husnudzon, sangka baik. Husnudzon billah bisnusil ibadah. Salah satu kebaikan daripada ibadah. Kalau salam ana inda dhanni abdi bi. Tadi suzoni karena husnudzon. Saya ini bagaimana sangkaan hamba kepada saya. In khairan falahu. Kalau sangka kita baik sama Allah, Allah nih sayang sama gue, Allah nih bakal kasih gue rahmat, Allah bakal gini. Kalau kita sangka kita baik sama Allah, Allah pun baik. Tapi kalau syarran falahu. Tapi kalau sangka lu jelek sama Allah, udah gue sih bakalan susah mulu, lu bakal susah terus. Jadi jangan pernah sangka baik jelek kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu termasuk nasihat hati itu. Wa ta'zim syairillah, dan memuliakan, mengagungkan syiar-syiarnya Allah. Kal masjid, tuh masjid. Terus apa lagi? Az-zawaya, zawiyah tuh. Was-safa wal marwa, apa lagi? Terus maqamul aulia, itu syiar-syiarnya Allah tuh. Wal Quran, jangan Quran lu naruh sembarangan. Ilmu, jangan taruh main lempar-lempar aja, kagak memuliain. Itu syiarnya Allah. Apaan lagi? Ulama, itu syiar-syiarnya Allah. Jangan rendah-rendahin itu. Termasuk maksiat hati itu. Masjid buat foto orang 4 waktu. Maksiat, taat sama Allah. Wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Orang yang memuliakan syiarnya Allah itu timbul dari ketakwaan hati. Kemudian apa lagi? Wa syukru ala ni'amillah, bersyukur kepada nikmat dari Allah. Adzikru ni'mah dzakara mu'tiha ma'an al-islam wa ta'a wa sa'irin ni'am. Seperti apa nikmat? Ya kayak kita jadi orang Islam, itu kan nikmat. Yang lain lu jangan girang, tapi girang dapat nikmat Islam lu kagak girang. Coba lu jadi orang non Islam gimana lu? Enak. Itu nikmat dari Allah. Kata Ibrahim bin Adham, "Qala man asbaha lazama wa syukru arba asya." Siapa orang yang bangun tidur di pagi hari, maka dia hendaknya bersyukur 4. Yang pertama, ayyashkuru fayaqul alhamdulillah alladzi nawwara qalbi bin nuril hidayah wa ja'ala minal mu'minin. Ya Allah, segala puji bagimu yang telah menerangkan hatiku dengan cahaya petunjuk dan menjadikan aku termasuk orang yang beriman. Walam yaj'alni dhalan, bukan jadiin orang yang tersesat. Kita bersyukur. Yang pertama, kita diberikan hidayah jadi orang Islam. Yang kedua, alhamdulilladzi ja'alani min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah, ya Allah segala puji bagimu yang telah menjadikan aku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mesti kita syukuri. Yang ketiga, alhamdulilladzi lam yaj'al rizqan biyadi ghairi. Ya Allah segala puji bagimu karena rizki Engkau yang ngatur. Lu bisa bayangin kalau rezeki yang ngatur orang gitu. Kalau orang demen lu dikasih, kagak demen lu kagak dikasih. Tapi kalau rezeki Allah yang ngatur, lu mau maksiat, lu mau taat, lu mau baik, lu kagak baik, dikasih mau. Rabbi ayaqul alhamdulillah satara ala uyubi. Yang keempat lu bersyukur, ya Allah segala puji, aib-aib telah kau tutup. Lu kalau kelihatan ada aib lu, enggak mau lu ketemu orang. Tuh. Kemudian apa lagi? Ma min yaumin asbaha fihi ibnu Adam illa farada alaihi asyrata asya. Tidaklah setiap pagi kecuali ada 10 kewajiban bagi manusia. Yang pertama, ayatzkurullah ta'ala inda qiyami. Yang pertama, lu bangun tidur ingat sama Allah. Lu bangun tidur lu nyari handphone, mau tidur lu dengerin handphone dulu tuh.
Kalau bangun tidur ingat dulu sama Allah pertama. Alhamdulillahi ahyana ba'da matana wa ilaihi. Kalau bangun alhamdulillah, syukur dulu sama Allah. Bangun tidur enggak ya, Pak? Handphone gua mana? Bangun tidur ingat salat. Itu pertama, ingat sama Allah. Watani satrul aura, yang kedua menutup aurat, kewajiban orang. Tuh, setiap hari lu jangan telanjang aja tuh. Ingat tuh aurat lu dari dengkul sampai pusar. Jangan nanam dengkul lu kan. Indek tuh aurat. Sali itmamul wudu, yang ketiga menyempurnain wudu. Wudu kayak kemarin udah diajarin tuh. Apa namanya, sikunya semuanya. Ar-rabi' yaqul itmamul wudu fi awqatis shalah, war-rabi' itmamus shalah fi awqatiha. Yang keempat, salat 5 waktu pada waktu-waktunya. Al-khamis, al-iman bi wa'dillah. Yang kelima, lu mesti percaya kepada janjinya Allah. Bi sya'nir rizq, di dalam urusan rizki, kalau udah percaya aja sama Allah. Karena Allah bilang mamin dapatin fil ar illa 'ala Allah rizquha. Tidak ada yang di manusia di muka bumi ini kecuali ditanggung rezekinya sama Allah. As-sadis al-qana'a bi kasmatillah. Yang keenam ada qana'a. Qana'a itu lu menerima bagian dari Allah. Nahnu qasamna bainahum wa isyadu bil hayatid dunya. Karena hidup kita semua udah ada bagiannya. Gak bakal nyasar tuh. Gak bakal tegar tukar sama perok misalnya, agak. Kalau perok tukar sama malik, agak. Semua udah ada bagiannya. Udah diatur Allah. As-sabi' at-tawakkal 'ala Allah. Yang ketujuh, tawakal kepada Allah. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertakwalah, bertawakallah, berserah diri. Artinya kalau tawakal itu serah diri kepada Allah. Dia yang ngatur. Yang gak pernah mati. Yang ke-8 mesti sabar Allah. Fasbil hukm rabbik, lu mesti sabar ngejalanin perintah Allah. Mesti sabar menjauhi larangannya Allah. Yang ke-9 asyukur ala ni'matillah. Bersyukur atas nikmatnya Allah. Washkuru ni'matallah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kepada Allah kalau engkau menyembah Allah itu benar-benar Hasil alak minal halal kata fitan bil ghafirin. Yang ke-10 makan yang halal, jangan haram. Kemudian juga daripada ketaatan hati as-sabru alal bala, sabar atas ujian. Asbin nafsa alal jaza, mencegah diri daripada jaza. Jaza itu ngeluh, udah terima aja. Inna azamul jaza ma'azamul bala. Karena sesungguhnya pahala itu dengan kadar berat ujiannya. Jadi kalau lo mau dapat pahala gede, ujiannya juga mesti gede. Inna idza ahabba qauman ibtilahum. Kalau Allah cinta sama seorang, Allah uji dia. Ujinya pakai penyakit, ujinya pakai orang, ujinya pakai kesusahan, ujinya macam-macam. Kalau dia ridho kepada Allah, Allah kasih ridho sama dia. Kalau dia murka sama Allah, Allah murka juga kepada dia. Karena apa? Karena ujian itu untuk apa? Allah bilang inni wahjatu ilabdi man abidi mu'asyati fi nafsi wa mali auladi fastaqbil dzalik bisabrin jamil istahyatu min yaumil qiyamah. Aw ansabalau mizanan aw anshalau diwanan. Kata Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku menguji kepada hambaku dengan satu musibah pada dirinya, hartanya, keluarganya, maka dia sabar dengan baik, maka kata Allah, aku malu nanti di hari kiamat menyiksanya hamba. Kalau dia sabar di dunia. Misal amrat wal mihan, kayak punya sakit, ujian. Kalau tuh waktu apa? Kayak kemarau, terus apaan tuh? Kayak corona kemarin, kan mesti sabar. Wa mamutul ahibba, dan meninggal orang-orang yang dicintai, dia mesti sabar.
kayak anak, orang tua. Wa faqdul mal wa tasaddaqatun nas. Begitu juga hilangnya harta, duit kurang gitu. Ataupun cacian manusia atau hinaan orang. Sabar aja. Man musibah bi musibatin fadzakara musibah. Kalau dia kena musibah, diingat musibah. Musibah datang dari siapa? Inna lillahi wa inna ilaihi Raji'un. Ya Allah semua. Nah itu. Kemudian as-sabru ala ta'ah. Sabar di dalam ketaatan. Kalau tadi sabar sama Tuhan, sabar juga ketaatan. Jin nafs ala musyaqqa adaiha. Sabar, yang namanya taat capek, sembahyang capek, jangan melonjor aja capek orang. Lu tidur dulu capek gak? Capek gimana ibadah, sholat capek, puasa ya lapar, aus, ngaji ya pegel pantat, tusuk-tusuk sama setan. Coba kalau nongkrong lu kagak pegel kira ngaji kok pegel banget nih, mata ngantuk itu. Emang sabar sama taat. Sabar. Apalagi sabar alal ma'asi, sabar sama maksiat. Sabar mencegah dari maksiat, enggak maksiat, tinggalin yang haram, sabar. Apalagi wasikka birizq minallah ta'ala, dan juga mesti yakin semua rezeki dari Allah. Karena salat as-sabar ganji bitamil ghafilin an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an arbaatun ayaki arkanul yaki, empat nih. Kalau ke rukun yakin nih, al arkan empat nih. Wa amul Islam, pondasi Islam empat. Yakin pertama, mesti yakin kepada Allah. Yang kedua al-adlu, adil. Wasobru, sabar. Wal jihad, jihad itu berusaha berperang sungguh-sungguh. Wal hukama masarah hadil asya biar qala al yakin huwa ala wajhin. Yakin ini dua. Ahudu bi an ya'malallah khalisan wa la yatlubu bi aradud dunya wa la ridal makhluqin. Yakin itu salah satunya kita beramal, kemudian ikhlas karena Allah, enggak mengharap ridhonya orang makhluk dan enggak berharap urusan dunia, agak udah beramal aja. Yang kedua ayakun mu'minan biwa'dillah wa huwa rizq. Yang kedua yakin dengan janjinya Allah. Apaan? Rizki, terus segala macam urusan itu yakin dengan janjinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibadah, kalau zikir, kalau selawat, kalau untuk ilmu udah ada bagiannya. Mesti yakin. Wal adlu huwa wajhain. Adil itu ada dua. Au kana ali haqqun yu'addi qabla al-talab. Yang pertama, lu tunain kewajiban kepada orang tanpa dia minta, kasih. Tuh. Yang kedua, idza kana lahu ala ghairi haqqun bi rifqin yatlubu wa sabruhu ala bi rifqin. Atau enggak lu minta hak lu kepada orang tapi dengan lemah lembut, itu namanya adil juga. Sabar juga ada dua. Yang pertama sabar menunaikan perintah Allah. Yang kedua sabar daripada meninggalkan apa yang Allah larang. Jihad juga dua. Yang pertama la tagful an aduwik wa huwa syaitan. Jangan lupa sama musuh abadi kita. Siapa musuh abadi kita? Syaitan. Itu demen banget berkawan sama setan. Setan tuh musuh kita tuh, ingat. Pikiran lu marah lu katain setan mah tuh setan. Lu kawan ya kan? Iya. Wa in ka ghafalat anhu lam yakful anka. Kalau lu lupain, nah bahwa kadzubab, kadzabi, dia kayak ekor tuh setan. Kalau buntut gimana sih? Ngikutin mulu kan? Iya. Idza waqa fil ghanam fakulu syat ghafalat anha akhadhatha. Kadang-kadang dilupa tuh buntutnya, akhirnya dimakan tuh.
Rasani ay anaksara fitnah bani Adam di ajlil mal. Yang kedua itu apaan? Fitnah manusia apaan? Harta. Gara-gara harta ribut, gara-gara harta berbunuh-bunuhan. Ardul yasin minal mal likaila digorik tuh. Harta itu bisa merubah manusia tuh. Kemudian apa lagi? Wabugdu dunia, benci kepada dunia. Madzada alal haja syariah. Jadi dunia itu sekedar kebutuhan kita aja. Kita butuh makan, pakaian, apalagi biaya, udah. Jangan, kalau lebihnya ya sedekahin. Dunia udah punya gaji miliaran masih korupsi, ngapain? Udah punya duit banyak masih mau nipu. Udah puas ini nyari lagi, bukan dipikirin mau ibadah gitu. Mobil mewah, dunia itu ya sekedar kita aja, orang tidak abadi kok. Nggak ada orang mati miliarder bawa duitnya, enggak? Nggak ada. Oh, duit itu banyak nih, rumahnya masukin kuburan, kagak puas. Mobilnya misalnya beli apa namanya, Lamborghini apa segala dimasukin kuburan, kagak ada ceritanya. Lu mati bawa kain kafan udah. Tiker aja ditarik ke atas, kagak boleh. Tiker tuh yang buat apa bungkus mayat. Itu kalau dikuburin diangkat tuh, tinggal kain kafan doang. Kain kafan doang udah lo. Yang putih tuh kain kafan. Tahu. Bisa minta beliin baju ini apa kain kafan. Di dunia gitu tuh. Allah kasih tuh dunia tiga, ada bagian orang mukmin, munafik, kafir. Fal mukmin yatazawwad. Kalau orang mukmin bagiannya dunia, dia punya harta, dia punya kedudukan, itu dunia cuma dijadiin bekal dia doang buat di akhirat. Kayak orang lu kerja di Jakarta terus lu pulang kampung, bekal doang yang lu bawa. Kagak mungkin lu pulang kampung bawa rumah, bawa apaan? Bawa kantor misalnya. Dia punya kantor di Jakarta nih, gue pulang kampung, gak mungkin lu bawa tuh kantor lu, kagak kan? Duit misalnya, dikuras semua, kagak. Ongkos berapa ini? Itulah dunia tuh begitu. Jadi orang dunia itu ya buat orang mukmin buat yatazawwad, buat cuman perbekalan doang. Zawad. Wal munafik yatazayyan. Kalau orang munafik dunia buat perhiasan dia. Baju mewah ini segala macam buat pamer-pamer orang, itu orang munafik. Tapi orang kafir ya tamatta. Kalau orang kafir lebih parah lagi. Dia udah nyaman banget sama dunia udah. Melek malam apa namanya, melek mata sampai mata merem yang dipikirin dunia. Itu kafir. Kemudian wa'ada wa nafs wa syaitan. Nah, kemudian dia mesti musuhin tuh hawa nafsunya dia. Kenapa tuh? Hawa nafsu ya begitu, dia khianat tuh. Musuh lu paling gede tuh hawa nafsu lu. Jaga dia, jangan sampai hasad, sombong, ujub, nipu. Jangan ikutin tuh, pelit, itu kan dari hawa nafsu tuh. Kemudian apa lagi? Wasyaitan, setan. Jangan lu ikutin tuh. Iblis asyara, zalam. Rangkatnya dia apaan tuh? Zalim, khianat. Apa lagi? Kafir. Iblis tuh. Itu jangan diikutin. Kalau lu ikutin setan, lu berkawan sama setan. Setan ngajak ngapain dia? Dia kan udah punya tempat nih. Punya tempat di mana? Nah, di neraka. Slotnya masih banyak. Kayaknya dia ngajak orang biar nemenin dia. Lu mau ikut sama dia? Ikutin tuh setan. Supaya apa? Biar nemenin dia di neraka. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma sholli ala sayyidi sadaq
Wa